Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Singgih Virgo Yoga Pratama, mahasiswa dari Prodi S1 Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, Offering Air. Di sini saya akan mensimulasikan mengenai metode pembelajaran problem-based learning. Problem-based learning adalah metode pembelajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan. Pada problem-based learning, siswa diberikan studi kasus yang bersifat real atau otentik, sehingga siswa secara aktif mengidentifikasi dan mencari informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Diterapkan pula collaborative learning, di mana siswa dapat berinteraksi dengan berdiskusi dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Berikut adalah simulasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Pagi, Pak. Baik. Pagi, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bisa minta tolong salah satu untuk memimpin doa. Baik, Pak. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Hari ini masuk semuanya ya? Masuk semua, Pak. Baik, masuk semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi kelangkaan sebagai masalah ekonomi. Tujuan dari pembelajaran ini yakni mampu memaparkan pengertian dari kelangkaan dan mampu mengidentifikasi penyebab terjadinya kelangkaan. Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu kelangkaan? Atau gini saja, saya beri waktu 5 menit untuk membaca buku yang sudah saya share di grup. Kemudian nanti akan saya tanya, saya tunjuk satu-satu mengenai pengertian dan faktor penyebab terjadinya kelangkaan. Silakan. Baik, waktu membaca sudah habis. Saya minta Mbak Sunita, silahkan menyampaikan apa itu kelangkaan sesuai dengan pemahaman yang telah kamu baca tadi. Ya, Pak, izin menjawab. Kelangkaan adalah suatu keadaan ketika jumlah barang atau jasa yang terbatas dihadapkan dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Ya, benar sekali Mbak Sunita, cukup bagus. Apa yang telah disampaikan Mbak Sunita tadi benar. Kelangkaan itu adalah suatu keadaan ketika barang atau jasa yang terbatas dihadapkan dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Dengan kata lain, jumlah barang atau jasa yang tersedia tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Oke, kalau belum ada, mari kita lanjutkan. Kalau pengertian tadi sudah, sekarang kita lanjut ke penyebab terjadinya kelangkaan. Saya tunjuk Mbak Salsabila, silahkan. Baik, Pak. Saya menjelaskan faktor penyebab kelangkaan antara lain yang pertama yaitu bertambahnya jumlah penduduk. Terus yang kedua, kebutuhan manusia yang terus meningkat. Yang ketiga, ada SDA yang terbatas. Terus yang terakhir, ada kemampuan dalam mengelola SDA yang Sudah, Mbak Salsabila? Sudah, Pak. Ya, terima kasih.
Jadi kalian sudah paham ya mengenai pengertian dan faktor penyebab terjadinya kelangkaan? Setelah ini saya akan share video mengenai permasalahan kelangkaan. Setelah itu akan saya beri tugas dan saya bentuk menjadi 2 kelompok. Para ibu rumah tangga memutar otak mencari pengganti garam. Kelangkaan garam terjadi sejak 3 hari yang lalu, baik itu garam kemasan maupun garam kasar yang biasanya dijual per kilo. Kondisi ini pun lantas membuat para konsumen yang mayoritas ibu rumah tangga akhirnya membeli bumbu perasa kemasan sebagai pengganti garam. Kelangkaan garam membuat pedagang menaikkan harga garam kemasan hingga 2 kali lipat jika ada yang suplai garam datang. Kelangkaan garam yang terjadi di Jawa diduga disebabkan oleh cuaca yang tak menentu, seperti ratusan hektar lahan tambak garam di pantai utara Brebes, Jawa Tengah. Di desa Kaliulingi ini nyaris tak menghasilkan garam karena air tambak yang menjadi payau diguyur curah hujan yang tinggi. Sebagian petambak garam yang memiliki modal memanfaatkan curah hujan tinggi dengan beralih ke tambak ikan bandeng. Namun mereka yang kekurangan modal terpaksa membiarkan lahan tambak garamnya terbengkalai. Untuk kelompok 1, itu absen 1 sampai dengan 5, kemudian absen 6 sampai dengan 10, itu kelompok 2. Nah, tugas kalian yakni mencari faktor penyebab dan solusi berdasarkan permasalahan yang ada di dalam video. Kita akan bertemu lagi di Zoom ini nanti setelah kalian selesai diskusi. Untuk diskusinya kalian bisa melalui WA atau kalian bisa juga melalui Zoom atau Meet yang sudah kalian bentuk nanti. Baiklah, waktu diskusi sudah habis. Silakan kelompok 1 atau kelompok 2 yang ingin menyampaikan hasil diskusinya. Baik Pak, saya dari kelompok 1 izin menjawab dari presentasi tadi. Ya, silahkan. Kelangkaan garam tersebut disebabkan oleh pengaruh curah hujan yang tinggi sehingga menyebabkan petani garam gagal panen. Dan solusi yang tepat adalah untuk mengatasi permasalahan tersebut menurut kelompok kami yakni diperlukan adanya inovasi baru dalam pengelolaan garam dengan mesin agar garam dapat diolah dan tidak terpengaruh ketika terjadi hujan yang tinggi. Ya, cukup bagus jawabannya untuk kelompok 2. Silahkan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Baik Pak, saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2. Kelangkaan garam tersebut disebabkan karena adanya kondisi cuaca yang mengganggu dalam pengelolaan garam tersebut, sehingga membuat petani terbengkalai dalam mendapatkan garam yang melimpah. Solusi yang tepat menurut kelompok kami yaitu pemerintah melakukan impor garam untuk mengatasi kelangkaan garam tersebut, serta menerapkan teknologi modern dalam pengelolaan garam, sehingga dapat menghasilkan garam yang lebih banyak tanpa tergantung dengan kondisi cuaca. Terima kasih. Ya, benar sekali. Cukup bagus. Jadi dapat disimpulkan permasalahan tadi itu karena gangguan cuaca. Karena garamnya tadi diolah dengan secara tradisional, maka hanya mengandalkan terik matahari. Apabila hujan terjadi secara terus-menerus, maka petani garam tentu merasa kesulitan untuk mendapatkan garam. Lalu selain itu karena adanya keterbatasan dalam pengelolaan garam tadi, karena hanya menggunakan tenaga manusia. Mungkin kalau digunakan tenaga yang lebih modern, mungkin menggunakan mesin tanpa menggunakan terik matahari, mungkin bisa menghasilkan garam yang lebih melimpah. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, bisa diakhiri. Lalu untuk pertemuan selanjutnya, saya beri tugas, silahkan nanti kerjakan di akhir bab mengenai materi kelangkaan, lalu bisa dikumpulkan di grup.
menjadi satu file lalu nanti dikirimkan ke saya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.